Ya, pemirsa, pergerakan indeks harga saham gabungan menjelang tutup tahun kembali dibayangi merebaknya varian baru COVID-19 di dunia. Sebab varian terbaru virus corona yang ditemukan di Inggris ini memiliki tingkat penularan yang lebih cepat. Pergerakan indeks harga saham gabungan menjelang akhir tahun 2020 yang tengah berada di jalur positif kembali dihantui dan semakin meluasnya penyebaran varian baru COVID-19. Setidaknya ada 3 varian baru virus corona yang sudah terdeteksi di sejumlah negara dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan varian baru yang ditemukan di Inggris disebut memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi hingga 70% jika dibandingkan dengan varian sebelumnya. Sehingga kondisi ini kembali meningkatkan kewaspadaan masyarakat di seluruh dunia. Namun demikian, sejauh ini tidak ada varian virus corona yang baru ditemukan bisa berakibat lebih fatal kepada penderitanya. Varian baru virus corona pertama kali dilaporkan di Inggris pada 14 Desember 2020 dan diperkirakan pertama kali muncul pada pertengahan September 2020. Kemudian Afrika Selatan melaporkan varian baru lain yang telah bermutasi lebih jauh dari varian Inggris. Selanjutnya, varian ketiga terdeteksi pada 24 Desember yang dikenal sebagai P681H dan diidentifikasi di Nigeria. Sejauh ini sejumlah negara sudah melaporkan kasus strain baru virus corona di luar ketiga negara sebelumnya yaitu Australia, Denmark, Prancis, Italia, Jepang, Yordania, Belanda, Singapura, Spanyol, dan Swedia. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Maximilianus Nicodemus. Beliau adalah Direktur Asosiasi Riset dan Investasi dari Pilar Mas Investindo Sekuritas melalui layanan Zoom. Ya, halo Mas Maxi, kita lanjutkan kembali informasi yang baru saja kita sampaikan begitu. Apakah ini menjadi salah satu sentimen, karena Anda katakan juga tadi ini kalau kita cermati market saham yang sudah kemahalan dari sisi valuasi, kemudian juga dari sisi valuasi secara sentimen yang perlu dicermati. Apakah juga ini sentimen-sentimen adanya varian baru COVID-19 ini juga akan mempengaruhi pergerakan market secara global dan tentunya di dalam negeri? Karena pemerintah Indonesia pun akhirnya memutuskan mulai 1 Januari tahun depan 14 hari warga negara asing tidak boleh ke Indonesia. Bagaimana ini? Baik Mas Bas, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya ya ini kan sebetulnya antara ekspektasi, harapan, yang kedua melawan kenyataan, kan begitu Mas Bas. Jadi memang kalau kita selama asupan itu ada, asupan untuk menopang ekspektasi itu ada, menopang harapan itu ada, indeks masih akan terus naik. Kenapa? Karena ada sebuah harapan bahwa nanti 2021 ekonomi akan pulih, ekonomi akan mengalami kebaikatan. Nah itu kan harapan sebenarnya. Cuman kalau kita lihat sebetulnya sampai dengan hari ini, virus yang mengalami kenaikan, apalagi konon sudah ada katanya jenis baru, tentu ini kasih dampak yang nggak main-main juga, cukup besar dampaknya. Tapi balik lagi, lebih kuat mana? Kalau misal kata ternyata pengendaliannya mampu untuk dikendalikan dengan optimal, yang kedua, vaksinnya masih ampuh untuk menangani varian jenis baru. Kami melihat bahwa indeks kita, baik kita maupun global, masih cukup bertahan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana pasar mampu untuk mentoleransi kenaikan jumlah peningkatan. Yang kedua adalah proses untuk melakukan vaksinasi. Tentu ini jadi salah satu poin penting juga, begitu Mas Pras. Jadi kalau kami melihat indeks masih punya peluang, based on balik lagi, sekuat apa pasar mampu untuk mentoleransi. Apalagi kalau misalkan nanti sampai konon katanya tanggal 3 kalau sampai ada lockdown kembali, kami melihat peluang untuk indeks itu kembali balik badan cukup besar, Mas Pras. Begitu. Oke. Itu dia. Tapi kan kita tahu memang adanya varian virus dari COVID-19 ini harus segera dicegah juga sebenarnya. Karena kita masih menghadapi varian yang pertama saja begitu. Belum adanya vaksin yang harus dilakukan. Tahun depan pun kita tahu Januari mungkin juga belum bisa adanya vaksinasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi mungkin ini sudah langkah yang tepat dulu nih. Daripada kita kedatangan varian baru. Jadi kita cegah dulu bagaimana antisipasi kita selesaikan dulu nih yang ada di Indonesia begitu Mas Langsi.
Ya, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya penanganan khususnya buat COVID kita sebetulnya Iya, kan iya. juga kurang masih kurang maksimal, boleh kita katakan seperti itu Mas Pas. Kenapa? Oke. Kemarin pun kita juga ingat sekali ketika indeks lagi mulai mengalami kenaikan, lagi bagus-bagusnya tiba-tiba breakdown, kan begitu. Nah, Yes. itu indeks langsung halt, itu langsung dia jatuh. Nah, Hmm. tapi kalau kita lihat esoknya, lusanya, itu ternyata mobilitas juga tidak dikendalikan. Toh juga ujung-ujungnya kan sama aja, tapi goncangan, impact-nya ke tempat indeks kita itu Iya, sangat iya, iya. besar. Nah, pulihnya itu yang makan waktu, Mas Pras. Nah, so far kami melihat bahwa potensi lockdown ini masih akan kian menghantui pasar, tapi balik lagi, Iya. kalau misal kata memang dibuat lakukan lockdown, kita lihat apakah itu satu menyelesaikan masalah atau yang Oke. kedua menambah masalah. Tentu kita mesti harus timang-timang. Kalau misalkan sampai lockdown tapi ternyata mobilitasnya juga tidak dikendalikan, juga buat apa? Sama aja. Kita mesti kendalikan mobilitasnya. Kenapa? Betul, Karena betul. ini menjadi salah satu poin yang sangat penting bahwa ekonomi bisa jalan beriringan dengan kesehatan. Karena kalau tidak, kasihan juga Mas Pas, ekonominya juga semakin jatuh, tapi penyebarannya juga kian masif juga. Jadi sebetulnya ya sama aja. Kalau misalkan memang kita mau ekonomi jalan, pulih, pengendaliannya juga mesti harus diperketat. Mulai dari kesadaran diri sendiri, mulai dari 3M itu tadi, Mas Bas. Kan Iya, begitu. iya.